warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Kipus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Rizky Puspitasari dari kelompok 8. Sekarang di stase komunitas. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa berkenalan terlebih dahulu. Mulai dari Sukma. Ya, baik. Terima kasih Rizky buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Sukma Putri Rahayu, biasa dipanggil Sukma. Saya dari kelompok 7 yang saat ini lagi di stase komunitas dan keluarga. Terima kasih. Selanjutnya Bisti Putri. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Kipus. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniansari, biasa dipanggil Putri. Saya dari Bulan, sekarang menjalani stase komunitas dan keluarga juga. Terima kasih. Mbak Cindy. Terima kasih, Kipus. Perkenalkan, nama saya Cindy Vidiana, biasa dipanggil Cindy, dari kelompok 5, terus sekarang lagi stase grafik. Alhamdulillah di sini baik teman-teman, sesuai dengan kemarin kan sudah MW ya teman-teman. Nah untuk jadwal hari ini bakal ada dilangsungkan group discussion. Nah kira-kira itu sekitar 60 menitan teman-teman. Apakah bersedia? Iya, bersedia Kipus. Nanti ini saya bakalan nge-share hasil pengajian kemarin yang kuesioner yang telah dibagikan. Nah, di sini itu mengenai pengetahuan ya teman-teman. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Kipus. Jadi ini untuk hasil kajian kemarin ya teman-teman. Di sini untuk tingkat pengetahuan mengenai COVID teman-teman, alhamdulillah sudah baik 100% ya. Namun masih ada beberapa item pertanyaan yang teman-teman sendiri ini masih salah jawabnya seperti itu. Nah, nanti ini kita bakalan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih salah. Mungkin bisa sharing-sharing atau diskusi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Iya, baik Kipus. Untuk data pengetahuan COVID-nya sendiri ini, di sini ada 10 item ya teman-teman. Nah, dari 10 item pertanyaan ini didapatkan hasil untuk Putri di sini menjawab salah itu di poin yang pertanyaan pertama, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, pertanyaan 9, dan 10. Seperti itu. Untuk Cindy sendiri, untuk yang poin salah itu di pertanyaan 1, sama 9 sama 10. Terus untuk Sukma, pertanyaan 3, 9 sama 10. Nah, mungkin bisa langsung di... Halo teman-teman. Iya, kedengaran Kipus. Apakah masih... Oh ya, soalnya ini sinyalnya agak... Iya. Jadi untuk mulai dari yang pertama ya teman-teman, untuk pertanyaan pertama itu, kan yang salah tuh Putri ya, tadi masih salah. Nah ini untuk pertanyaan sendiri, COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa. Mungkin menurut teman-teman, bagaimana untuk pernyataan ini? Izin menjawab boleh Kipus? Ya.
Iya, mungkin dari definisi COVID sendiri itu terkait dengan jawaban yang sudah diberikan dari kelompok itu sendiri ya kemarin ya. Nah, kalau menurut saya itu memang penyakit COVID ini memang benar-benar merupakan penyakit yang cukup serius ya. Toh juga dalam masa pengobatannya ataupun dalam penanggulangannya saat ini juga kayak masih belum tepat atau masih kurang gitu kan. Toh juga untuk pemberian vaksin pun juga kayak masih baru ada saat ini. Jadi menurut saya emang benar-benar termasuk dalam masalah COVID yang serius gitu. Dan dengan adanya penyakit ini juga dapat mengakibatkan berbagai dampak atau sehingga dapat mempengaruhi terkait dengan kehidupan masyarakat khususnya yang di Indonesia. Seperti itu Kipus. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan gitu. Pendapatnya Sukma. Iya, Mungkin dari sama-sama. teman-teman yang lain mungkin. Dari saya tidak ada tulisan. Bagaimana Cindy? Tidak ada tambahan. Oh ya. Kalau menurut saya teman-teman, untuk penyakit COVID sendiri itu emang penyakit yang sekarang memang berbahaya ya teman-teman. Sama seperti Sukma tadi yang sudah dipaparkan, sampai sekarang pun juga belum ada obat untuk yang dapat menyembuhkannya seperti itu. Untuk gejalanya sendiri juga kadang ada yang seperti flu, tapi ada juga yang lebih berat seperti itu. Bagaimana? Mungkin dari Putri? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya ya Mbak Kipus sama Mbak Sukma tadi. Untuk selanjutnya itu ada poin yang ketiga yang salah. Nah, jadi itu yang poin ketiga itu ini, COVID-19 bertransmisi dengan percikan cairan tubuh dari penderita. Mungkin menurut teman-teman, apakah ini benar atau salah? Pertanyaan. Mungkin dari Mbak Cindy. Pendapat untuk poin yang ketiga. Kemarin yang menjawab salah Mbak Sukma. Mungkin dari Mbak Sukma. Iya, sebenarnya terkait dengan pertanyaan nomor 3 ini, di mana COVID-19 bertransmisi dengan percikan cairan tubuh dari penderita. Seperti itu ya Mbak Kipus, dan di sini dengan kunci jawaban benar. Sebenarnya saya setuju dengan ini terkait dengan salah satu hal yang dapat menularkan. Nah, salah satunya kan percikan cairan tubuh. Namun kemarin kan jawaban saya itu salah dikarenakan yang dapat saya ketahui terkait dengan transmisi dari COVID-19 itu sendiri, menurut saya, yang saya ketahui ya Mbak, itu kan tidak hanya dari percikan cairan tubuh. Mungkin dari kita lihat dari protokol kesehatan yang ditentukan bahwa tidak boleh bersalaman, terus jangan berkerumun. Nah, itu kan mungkin dapat mempengaruhi terkait ini ya. Maksudnya jangan saling berdekatan itu. Jadi mungkin di pertanyaan nomor 3 apabila dituliskan salah satu, mungkin kemungkinan saya akan jawab benar seperti itu Mbak Kipus. Iya. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mbak Sukma. Iya. Mungkin ada yang mau berpendapat lain, Mbak Cindy atau Mbak Putri? Dari saya nggak ada, cukup jelas Mbak Kipus penjelasan dari Mbak Sukma. Iya. Jadi memang untuk COVID-19 ini memang bisa bertransmisi dengan percikan cairan tubuh. Contohnya kayak droplet yang keluar saat bersin ataupun batuk bisa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di poin 9 sama 10.
pada orang. Teman-teman sempat keluar sinyalnya. Jadi untuk yang poin ke-9, saya ulangi, isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya, walaupun tidak memiliki gejala atau OTG yang biasa disebutnya itu memang harus tetap melakukan isolasi mandiri seperti itu. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau dari Iya, saya, izin menyampaikan Mbak Kip. oke, Oh iya, silakan Mbak Cindy. Mbak Sukma dulu tidak apa-apa. Monggo Mbak Sukma dulu, nggak apa-apa. Oh baik. Jadi kemarin jawaban saya salah ya Mbak Kipus terkait nomor 9, di mana Iya. isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID eh, tidak boleh ditampilkan lagi Mbak Kipus. Hanya sebentar ya. Sinyalnya Oh tadi. iya. Nah mungkin dari Udah, penjelasan apakah situ sudah terlihat? sudah Mbak Kipus sudah. Ya sebenarnya saya setuju sih. Maksudnya dengan tanpa adanya gejala, toh juga sekarang banyak yang Mbak Kipus dengan tanpa munculnya tanda gejala juga pada saat tes antibodi maupun antigen, nah itu tuh positif, reaktif gitu. Jadi kayak penting juga sih menurut saya. Mungkin kemarin saya jawab salah itu, saya jawab salah itu mungkin karena memang kurang teliti atau gimana ya. Gitu Mbak Kipus. Baik. Mungkin Mbak Cindy, terima kasih pendapatnya Mbak Sukma. Saya jawab apa ya kemarin? Lupa saya. Mbak Cindy jawab juga salah sih Mbak kemarin. Oh iya, Iya, tidak sadar saya. nggak Mungkin apa-apa. nggak fokus karena terlalu banyak pertanyaan jujur ya di kuesioner dan saya harus mengulang 3 kali kuesioner. Untuk isoman itu, ya memang. Untuk isoman itu penting karena orang yang tidak bergejala malah lebih Iya. riskan untuk menularkan orang lain. Iya. Kalau berdasarkan aturan yang baru itu, ketika dia nggak bergejala, dia butuh isolasi 10 hari. Kalau 10 hari itu dia tidak ada gejala, sudah cukup isolasinya tanpa wajib untuk tes lagi. Iya. Baik, mungkin dari Mbak Putri ingin berpendapat. Saya sebenarnya juga sudah lupa jawaban saya yang kemarin benar atau salah. Tapi sudah dijelaskan oleh Cindy tadi tentang bagaimana penularan isolasi mandiri itu yang tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala, ya benar sekali. Karena beberapa orang yang tidak memiliki gejala itu sebenarnya juga bisa mungkin itu terinfeksi COVID. Jadi sebenarnya juga diperlukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman, di sini masih ada azan. Break sebentar ya, tidak apa-apa.
Mohon maaf ya teman-teman, tadi azan dulu. Bisa dilanjutkan sekarang? Gimana teman-teman? Iya, Kipu, silahkan. Iya. Jadi untuk tadi berarti sudah setuju ya untuk isolasi mandiri itu diperlukan walaupun orang tersebut tidak memiliki gejala. Seperti itu ya. Iya, Iya setuju. benar, Pus. Nah, untuk selanjutnya, ini pertanyaan yang selanjutnya ya, itu ada orang yang sehat tidak perlu memakai masker saat keluar rumah. Mungkin menurut teman-teman nih seperti apa sih? Apakah orang yang sakit aja yang harus pakai masker atau bagaimana? Kalau menurut saya Boleh sih memang saya benar mau sih. boleh. Sesuai pertanyaan itu, jadi orang sehat pun juga butuh memakai masker, di mana mereka itu harus mengantisipasi untuk tidak terjadinya penyakit. Seperti itu, Mbak Kipus. Iya. Terima kasih untuk pendapatnya, Sukma. Putri tadi mau menyampaikan pendapat. Iya benar sekali tadi kata Sukma ya, Pus ya, karena selain itu penularan di COVID sendiri itu kan juga bisa melalui droplet seperti itu. Nah, dengan memakai masker kan juga bisa untuk mengurangi penularan tersebut. Terima kasih. Oh iya. Bagaimana Cindy juga apakah setuju? Pertanyaan terakhir ya ini, yang orang sehat Iya. tidak perlu memakai. Iya. Kalau berdasarkan perkembangan COVID sampai saat ini wajib ya bagi orang yang sehat. Beda sama aturan dulu pas awal, memang nggak Cuma yang diwajibkan. sakit. Iya. Tapi ketika yang sehat pun pakai masker, transmisinya itu lebih kecil, jadi lebih aman nanti. Makanya orang sehat perlu pakai masker. Iya. Saya juga setuju dengan pendapat teman-teman. Jadi memang orang yang sehat pun juga harus tetap melindungi dirinya dengan menggunakan masker seperti itu teman-teman. Nah ini saya akan menyampaikan beberapa apa ya? Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu beberapa apa mengenai COVID, entah pengertiannya, terus apa penyebab-penyebabnya, dampaknya seperti itu. Ini mungkin saya mau mereview sebentar ya teman-teman. Jadi untuk COVID sendiri itu, apakah terlihat teman-teman slide-nya? Sudah terlihat, Kipus. Iya, ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu COVID itu apa. Ya, jadi virus corona itu virus yang menyerang sistem pernafasan ya teman-teman. Nah, jadi itu virusnya itu namanya virus corona, sedangkan COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh virus ini seperti itu. Nah, biasanya virus ini tuh bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dari yang gejalanya ringan sampai berat seperti itu. Nah, untuk struktur virusnya, gambarnya bisa dilihat. Ini metode penyebarannya tadi. Yang tadi kan di pertanyaannya melalui droplet percikan dari struktur apa? Dari cairan tubuh ya, teman-teman. Nah, ini untuk metode penyebarannya itu di sini ada 4. Yang pertama itu melalui droplet, ya tadi mungkin pas bersin ataupun pas batuk. Terus kontak fisik. Nah, biasanya itu bersalaman. Nah, mungkin makanya sekarang pun juga tidak boleh kan untuk bersalaman, terus juga bersentuhan dengan benda-benda. Nah, yang apa ya, takutnya itu benda yang disentuh itu ada virusnya seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu metode penyebarannya melalui tinja. Nah, ini bisa terjadi namun jarang seperti itu, teman-teman. Untuk ketahanan hidupnya sendiri, untuk virus ini tuh biasanya kalau di karton, nah itu biasanya tuh bertahan selama 1 hari, sedangkan kalau di plastik atau di stainless steelnya
itu sekitar 2-3 hari. Untuk gejala-gejalanya seperti ini, ada demam, terus biasanya tuh kalau sekarang tuh kehilangan mencium bau kayak gitu-gitu loh. Terus kehilangan rasa, terus kadang juga batuknya itu batuk kering. Terus juga mengalami nyeri otot, diare, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan kelelahan. Ini gejala-gejalanya. Biasanya gejala-gejala yang tadi juga bisa memburuk. Nah, itu biasanya juga bisa mengalami gejala gastrointestinal. Mungkin sampai diare, terus nafsu makannya juga hilang. Terus ini juga ada perubahan kulit. Biasanya itu mungkin muncul ruam-ruam atau gatal-gatal. Ada beberapa orang yang terkena COVID itu bisa ruam-ruam di seluruh tubuhnya seperti itu. Terus juga mengalami disorientasi atau kebingungan juga. Terus di masalah mata juga dapat muncul tanda-tanda seperti membengkak kelopak matanya kayak gitu. Terus juga terjadi happy hypoxia syndrome. Nah, ini tuh biasanya orangnya itu terlihat biasa, segar bugar, tapi ternyata itu kadar oksigen di dalam tubuhnya itu rendah seperti itu. Nah, ini juga sangat berbahaya. Terus yang terakhir juga ada kehilangan bau atau rasa. Nah, ini untuk kelompok rentan. Untuk kelompok rentannya sendiri ada berpenyakit penyerta atau memiliki komorbid. Biasanya itu kayak hipertensi, diabetes, jantung, gagal ginjal. Terus juga lansia, biasanya itu 60 tahun ke atas itu lebih rentan terhadap COVID. Terus juga orang yang memiliki imun yang rendah. Apabila memiliki imun yang rendah, maka virus juga akan lebih gampang masuk ke dalam tubuh. Terus yang terakhir mengalami obesitas. Biasanya orang yang mengalami obesitas juga sangat rentan terhadap COVID seperti itu. Untuk pencegahannya, ini tadi benar yang dikatakan Cindy, Sukma sama Putri, yaitu pakai masker, terus physical distancing 1-2 meter, terus higiennya itu biasanya cuci tangan dengan sabun, terus juga tetap di rumah aja seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ditanyakan mengenai COVID? Apa ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang masih ganjel atau apa gitu tentang COVID? Nggak ada. Kalau dari saya, sepertinya cukup sih Bu, sesuai dengan kuesioner yang kamu buat tadi, sesuai materinya. Ya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga tadi juga bisa menambah wawasan teman-teman gitu, seperti itu. Ini selanjutnya langsung ke bagian ansietas ya teman-teman. Kan kemarin juga ada kuesioner mengenai pengetahuan tentang komunitas. Nah, di sini didapatkan pengetahuannya itu juga sudah baik, alhamdulillah. Namun ada beberapa mahasiswa yang mengisi di beberapa poin itu masih salah seperti itu. Contohnya di penyebab ansietas, cara mengatasi ansietas, dan hambatan dalam mengatasi ansietas. Seperti itu. Nah, untuk Putri sendiri itu yang salah itu di bagian ini. Sebentar. Ini yang P3. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan ke-6. Terus untuk yang Cindy juga pertanyaan ketiga sama ke-5. Untuk Sukma yang salah itu di pertanyaan ke-5 dan ke-6. Jadi yang salah itu di pertanyaan 3, 5, sama 6 ya teman-teman. Mungkin untuk yang pertama ini kan pengertian. Jadi teman-teman sudah benar semua, bisa menjawab dengan baik. Terus untuk yang kedua juga penyebab bisa menjawab dengan baik. Nah, yang ketiga ini teman-teman mungkin bisa didiskusikan menurut teman-teman apakah ini sudah sesuai apa belum. Dampak ansietas adalah meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana menurut teman-teman, apakah
benar atau salah seperti itu. Mungkin dari Cindy atau Putri. Iya, baik. Izin menjawab ya, Pus ya. Ini kalau melihat dari pertanyaannya, dampak anxietas adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini ya jawabannya salah. Nah, tadi mungkin waktu kemarin saya jawab benar itu mungkin karena terkecoh kali ya. Karena emang kemarin kuesionernya emang cukup banyak seperti itu sih. Nah, emang benar itu dampak anxietas itu bisa menurunkan kualitas hidup malahan. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain mau berpendapat? Iya, Kipus izin menambahkan dari Putri. Ya, jadi menurut dari dampak anxietas sendiri yang meningkatkan kualitas hidup itu memang salah ya. Justru itu dengan adanya anxietas itu dapat berdampak untuk mengurangi kualitas hidup dan juga dapat mengganggu kehidupan atau aktivitas kita dalam sehari-hari. Seperti itu, Kipus. Mungkin dari Cindy ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin tidak setuju dengan pendapatnya Sukma atau Putri? Setuju. Jadi tidak ada tambahan dari saya, cukup jelas. Iya. Jadi memang benar ya teman-teman, untuk pertanyaan ketiga ini memang sebenarnya pertanyaan yang dibuat untuk mengecoh gitu sih teman-teman. Sebenarnya kan biasanya mungkin dampak ansietas adalah apa. Nah, ini kayak dibuat untuk kebalikannya seperti itu. Jadi untuk mengecoh, untuk mengetes ketelitian juga sebenarnya. Jadi untuk dampak ansietas sendiri itu memang benar seperti yang disebutkan Putri tadi. Jadi dapat menyebabkan menurunkan kualitas hidup, bukan malah meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi udah jelas ya teman-teman untuk yang poin ketiga ini. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Oke, lanjut ya teman-teman untuk yang ke-5. Jadi untuk poin keempat ini untuk pencegahan sudah benar semua untuk kemarin jawabannya. Yang ke-5 ini ada beberapa yang salah, yaitu Cindy sama Sukma. Nah, ini saya bacakan cara mengatasi ansietas dengan hanya fokus pada kesalahan diri. Nah, menurut mungkin dari Sukma tentang pertanyaan ini bagaimana? Oh iya, sebenarnya dengan pertanyaan ini saya setuju ya dengan jawaban yang salah. Mungkin memang dari kemarin saya jawabnya benar, mungkin kurang fokus atau gimana. Jadi memang benar, kita mengatasi masalah itu tidak hanya fokus pada satu hal, yaitu pada fokus kesalahan diri. Mungkin kita bisa lihat dari lingkungan atau gimana gitu, untuk cara mengatasi hal yang lain. Seperti itu, Kipus. Mungkin dari Cindy ada pendapat atau bagaimana? Tidak ada ya, mungkin ini kecuali juga kalau saya jawabnya salah. Iya. Baik. Jadi memang untuk ini kan cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri. Jadi untuk mengatasi ansietas itu bukan hanya fokus pada diri sendiri. Jadi benar kata Sukma tadi, harus fokus pada orang lain. Maksudnya orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Jadi nggak menyalahkan diri sendiri terus seperti itu. Berarti untuk pertanyaan kelima ini sudah fix ya teman-teman. Mungkin kemarin banyak yang salah jawab itu mungkin terkecoh ya. Biasanya kan pertanyaan langsung positif gitu ya, tapi ini beberapa pertanyaan memang dibuat itu yang kayak kebalikannya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang ke-6 ini juga ada yang salah menjawabnya, yaitu Putri sama Sukma. Nah, hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas dan suasana yang tidak kondusif. Menurut Putri ini bagaimana, Put, kemarin? Yang cara mengatasi ansietas tadi ya?
hambatan, Bu. Hambatan dalam mengatasi ansietas. Mohon maaf ini sinyalnya putus-putus, Pus. Bagaimana Pus tadi Pus, bisa diulangin lagi? Maaf. Ya, untuk hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas dan suasana yang tidak kondusif. Menurut Putri ini apakah sudah sesuai atau salah seperti itu? Sebentar saya pahami dulu ya untuk kata-katanya karena emang sedikit panjang dan sedikit itu. Iya benar Pus, karena kalau misalkan kita lagi cemas dan kayak suasananya tidak kondusif itu juga bisa membuat kita tuh semakin cemas gitu sih Pus. Dan sehingga itu juga bisa menjadi hambatan untuk mengatasi ansietas. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Putri. Mungkin Sukma atau Cindy ada pendapat atau mungkin tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Putri. Izin berpendapat ya Kipus. Ya. Kan dengan pertanyaan yang ini kemarin jawaban saya yang salah ya Pus ya? Iya. Iya. Nah, sejujurnya di sini kan ini hambatan dalam mengatasi ansietas. Berarti kita mau mengatasi ansietas, namun tuh ada halangan atau ada hambatan seperti itu ya Kipus maksudnya. Ya, Kan di sini tuh salah satunya itu ada rasa malas dan suasana yang tidak kondusif. Nah, menurut saya memang ini ya tepat, memang benar dengan adanya rasa malas sehingga kita mau mengatasi ansietas kita juga kayak aduh nggak jadi gitu. Terus suasana yang tidak kondusif terkait dengan lingkungan mungkin itu juga hal yang dapat mempengaruhi ketika kita akan mengatasi ansietas, mungkin juga gagal atau mungkin nggak jadi. Jadi memang menurut saya memang sesuai dengan jawaban sama kelompok Kipus, yaitu benar seperti itu. Ya, terima kasih Sukma pendapatnya. Mungkin dari sini ada pendapat atau mungkin sanggahan? Nggak ada, udah cukup disampaikan sama Putri dan ya baik teman-teman, berarti sudah fix ya memang rasa malas dan suasana tidak kondusif itu bisa menghambat atau mempengaruhi dalam mengatasi cemas itu sendiri seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa materi mungkin teman-teman juga sudah paham mengenai penyebab, pengertian seperti itu. Mungkin ini saya ulas kembali. Ada emosi yang muncul. Apakah sudah terlihat? Sudah Kipus. Ya, maaf ya kendala jaringannya. Jadi untuk ansietas sendiri itu untuk pengertiannya, teman-teman juga paling sudah tahu semua untuk keadaan emosi yang muncul saat individu sedang mengalami stres dan ditandai oleh perasaan tegang, terus khawatir, kayak gitu. Terus jantungnya juga berdetak kencang, mungkin tekanan darahnya juga berdetak kencang. Untuk penyebabnya sendiri ini ada beberapa, ini ada krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan, terus disfungsi sistem keluarga, dan seterusnya. Untuk tingkat kecemasan sendiri ada 4 ya teman-teman, ada ringan, sedang, berat, sama panik. Dampaknya ini ada 3. Yang pertama itu ada simptom suasana hati. Nah, biasanya ini ditandai dengan tidak bisa tidur, terus juga mudah marah. Nah, untuk simptom kognitifnya itu biasanya mengganggu fungsi belajar secara efektif, seperti itu. Untuk simptom motornya, itu biasanya ditandai dengan gugup, terus jari-jari kaki itu kayak mengetuk-ngetuk gitu, kayak semisal cemas itu ada gerakan-gerakan di jari-jari seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pencegahan. Nah, pencegahannya itu mungkin bisa
olahraga, terus tidur yang berkualitas, jadi jangan begadang, terus tidak merokok, sama tidak mengkonsumsi alkohol. Untuk penanganannya ini ada beberapa, ada farmako sama non farmako. Kalau farmako ini kayak misal pakai obat kan, contohnya ada diazepam, clobazam, dan lain-lain. Terus ada terapi somatik, nah ini untuk keluhan fisik ansietas. Terus ada psikoterapi, nah ini ada psikoterapi suportif, reedukatif, rekonstruktif, dan lain-lain. Terus di sini juga ada terapi non farmakologi, ini kayak seperti relaksasi nafas dalam yang biasanya teman-teman juga sudah pada tahu kan ya, sudah sering menerapkannya juga, teknik relaksasi nafas dalam dan teknik distraksi. Bagaimana teman-teman, apakah mungkin ada hal yang kurang pengen ditanyakan atau ada yang kurang setuju mengenai pengetahuan tentang tentang ansietas? Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang masih ganjel kayak gitu teman-teman? Mungkin bisa didiskusikan lagi. Sepertinya jelas sih Kipus kalau dari saya untuk penjelasannya terkait dengan perpaduan sama kuesioner yang sudah dijelaskan. Dari Putri sama Cindy, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi mengenai ansietas? Dari saya. Oh iya, alhamdulillah. Berarti untuk ansietas, alhamdulillah sudah clear ya teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman untuk bagian PHBS. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan untuk pengetahuan mengenai PHBS. Nah, di sini itu 96% untuk pengetahuannya itu baik dan 4% pengetahuannya buruk. Nah, ini di sini juga masih ada beberapa mahasiswa yang menjawab salah di beberapa poin pertanyaan ya teman-teman. Nah, di sini itu yang salah itu Putri salah di pertanyaan yang ketiga sama keempat, Cindy salah di pertanyaan 1, 2 sama 4, Sukma salah di pertanyaan keempat. Jadi ini saya bahas dari pertanyaan pertama berarti ya teman-teman. Yang pertama itu ada dampak yang mungkin terjadi bila seseorang kurang mengkonsumsi buah dan sayur adalah tubuh mudah terserang penyakit. Menurut teman-teman ini benar atau salah? Mungkin dari Cindy kemarin menjawab kuesionernya salah. Oh iya? Iya. Menurut saya ini benar. Karena salah satu buat pertahanan imun itu makan buah dan sayur ya, selain makan daging. Ini saya lagi ngantuk. Kemarin ya kurang teliti aja sih ya teman-teman, mungkin kemarin. Soalnya ada beberapa memang pertanyaannya itu panjang, terus juga ada beberapa yang mengecek mungkin. Maaf ya teman-teman. Berarti bagaimana teman-teman, ada yang mungkin tidak setuju dengan pendapat Putri atau memang setuju semuanya? Insya Allah saya setuju juga, Bus. Putri? Bagaimana Putri? Sinyal mungkin ya Putri. Oh iya, mungkin sinyalnya ya. Di kosnya agak. Lagi di kosan temennya soalnya. Oh ya. Baik, ini berhubung Putri juga jawabnya sebenarnya teman-teman. Berarti memang kan salah satu, benar kata Cindy, untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh itu bisa salah satunya dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi kalau tubuh ini imunnya tinggi, baik juga, penyakit juga
tidak gampang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Berarti untuk poin pertama sudah ya teman-teman, sudah fix ya. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan kedua. Nah ini Cindy kemarin masih salah menjawabnya. Cara yang tepat membuang air liur adalah membuang air liur di tempat terbuka. Nah menurut Cindy ini bagaimana Sin? Ini salah ya, salah ini. Nggak boleh. Iya. Karena risiko droplet dari air liurnya kemana-mana. Ya. Bagaimana Sukma? Iya, kalau dengan pertanyaan seperti ini mungkin memang benar untuk jawabannya itu salah ya Kipus. Memang dari gimana ya, dalam membuang cara yang tepat dalam membuang air liur adalah membuang air liur di tempat yang terbuka. Mungkin ini memang jawabannya salah karena hal ini tuh pun juga dapat memengaruhi ke dampak yang lainnya seperti itu Kipus. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Cindy sama Sukma ya. Jadi untuk pembuangan air liur itu sebaiknya di tempat yang tertutup seperti itu. Soalnya tadi juga sudah dijelaskan kalau air liur kan salah satunya juga bisa kayak droplet gitu kan. Nah itu tempat virus itu masuk gitu kan. Nah nanti kalau semisal di tempat terbuka terus air liurnya itu ada virusnya kan bisa menyebar kemana-mana seperti itu. Berarti untuk poin yang kedua sudah fix ya teman-teman. Jadi untuk membuang air liur sebaiknya di tempat yang tertutup. Gitu ya. Oke. Iya Kipus. Lanjut yang ketiga. Jadi ini yang ketiga yang salah menjawab itu Putri. Penularan penyakit melalui air liur dapat melalui perantara udara. Nah, menurut teman-teman ini bagaimana? Bener ini ya. Mungkin Putri mau berpendapat atau bagaimana? Iya, sudah benar Mbak Kipus ya. Mungkin kemarin ya agak pusing terkecoh. Iya. Kebanyakan teman-teman sebenarnya itu teman-teman sudah mengetahui, mungkin memang pas kemarin ya, pas pengerjaannya mungkin kurang teliti atau apa. Jadi memang untuk penularan penyakit itu melalui air liur dapat melalui perantara udara kan tadi seperti droplet kayak tadi ya sudah dijelaskan sama Cindy. Jadi sudah fix ya teman-teman untuk yang pertanyaan ketiga ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya salah itu ini salah semua. Kemarin Cindy, Sukma sama Putri menjawab salah. Nah, ini tuh poin keempat. Etika batuk yang benar menutup mulut dengan menggunakan punggung tangan saat batuk. Menurut teman-teman bagaimana? Ini salah ya. Nggak boleh pakai punggung tangan. Tapi pakai apa ini namanya? Yang siku tuh apa namanya? Bagian atas lengan ya. Iya. Bagian dalam, lengan atas bagian dalam. Iya. Itu etikanya. Mungkin iya kemarin teman-teman menjawab salah semua. Mungkin dari Sukma atau Putri? Iya Kipus, mungkin dengan pertanyaan seperti ini mungkin memang jawabannya yang benar itu salah ya. Ya kemarin saya jawab benar, saya pikir itu kurang fokus ini. Jadi langsung ke tangan. Mungkin yang benar itu kan yang bagian siku tadi, lengan, yang di atas lengan itu. Iya. Jadi menurut saya memang salah jawabannya ini. Mungkin Putri? Iya, sudah cukup jelas. Sama ya. Sama pendapatnya yang Sukma tadi sama. Jadi itu ya teman-teman memang benar. Jadi untuk etika batuk sendiri yang benar itu menggunakan lengan bagian atas yang dalam seperti itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang ke-5 sama 6 ini alhamdulillah
sudah benar ya, mencuci tangan menggunakan air mengalir itu benar, terus menjaga jarak 1-2 meter itu juga benar. Baik teman-teman, jadi itu apa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masih salah ya. Ini makanya didiskusikan, mungkin setelah ini bisa apa ya, lebih mengetahui mengenai COVID, ansietas dan PHBS dengan baik seperti itu. Nah, ini untuk perilaku PHBS-nya. PHBS-nya itu pengertiannya pasti sudah tahu ya. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi. Nah, tujuannya ini bisa mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi di dampak tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Ini jadi akibat tidak mengkonsumsi buah dan sayur itu ada sulit buang air besar, terus bisa menyebabkan obesitas, tekanan darah tidak terkontrol, gula darah juga tidak terkontrol, pembuluh darah bisa menyempit dan mudah terkena penyakit menular seperti itu. Di buah dan sayur itu mengandung beberapa vitamin, ada vitamin A, vitamin C, B6, asam folat, potasium, magnesium, dan lain-lain. Ini untuk cara pembuangan air liur yang tepat, yaitu dengan cara di tempat yang tertutup kayak tadi. Tadi kan pertanyaannya di tempat terbuka ya teman-teman. Jadi yang benar itu di tempat yang tertutup. Bisa di tisu atau lap tangan, tapi lap tangannya pribadi tidak yang umum ya. Terus atau di toilet yang tertutup. Itu. Untuk etika batuk yang benar tadi yang masih salah menjawab kemarin ya. Ini untuk 5 etika batuknya itu yang pertama bisa menggunakan masker, jadi batuk. Terus yang kedua menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, bukan di bagian punggung tangan, tapi di bagian lengan atas bagian dalam. Terus ini yang ketiga menutup mulut dan hidung dengan tisu. Jadi kalau batuk menggunakan tisu juga aman. Terus yang keempat jangan lupa membuang di tempat sampah. Jadi setelah batuk menggunakan tisu atau apa itu tisunya segera dibuang ke tempat sampah. Setelah itu tidak lupa melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini untuk cuci tangannya teman-teman pasti sudah tahu ya, langkah-langkah cuci tangan ada 6 langkah. Terus menjaga jarak tadi juga dapat mengurangi transmisi COVID, yaitu sekitar 1-2 meter. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman, ini alhamdulillah sudah selesai untuk pemaparan dan diskusinya mengenai PHBS, terus apa tadi ansietas, terus juga mengenai COVID seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ini dari kelompok kami ada kartu monitoring. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi kartu monitoring ini sesuai dengan instruksinya. Nah, jadi ini ada beberapa kolom, teman-teman. Nah, nanti ini dengan mencentang saja sesuai dengan tanggalnya. Ini mulai tanggal 28, 29 sampai seterusnya. Nah, nanti ini disesuaikan dengan apa yang dilakukan teman-teman gitu. Nah, nanti untuk kartu monitoringnya, linknya akan saya bagikan melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Bagaimana? Nggak apa-apa, Pus. Iya, setuju Ki Pus. Sebelumnya saya boleh tanya nggak Pus? Iya, boleh. Iya, ini kan kartu monitoringnya dalam petunjuknya kan diberi tanda centang, berarti untuk pengisiannya nanti semisal melalui HP itu nanti diklik bisa langsung centang atau emang harus melalui laptop? Makasih. Untuk ini melalui laptop, Ma. Oh, jadi mau laptop dulu diedit dulu baru dikirim gitu ya? Iya. Jadi mungkin ini dikumpulkan setelah akhir itu, Ma. Setelah akhir
ya ini implementasi ini seperti itu, Ma. Bagaimana, Ma? Oh iya, oke Kipus. Thank you. Makasih. Hai. Ya, untuk selanjutnya nanti saya minta bantuan teman-teman untuk mengisi kuesioner lagi mengenai pengetahuan COVID, ansietas, dan PLTS. Jadi tadi juga sudah berdiskusi bareng-bareng ya teman-teman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin mungkin masih salah saat menjawabnya. Nah ini nanti setelah ini saya minta tolong untuk teman-teman mengisi kuesioner lagi seperti itu. Apakah teman-teman bersedia? Oke, Pus. Oh ya, nanti ini Ya, Pus. linknya Oke. saya kirim di grup WA aja ya teman-teman. Ya. Ya, oke. Selanjutnya ini nanti saya juga minta tolong teman-teman untuk mengisi absensi kegiatan program Hibibura. Jadi program di tempat kami itu diberi nama Hibibura seperti itu. Nah nanti absensinya juga saya kirimkan ke lewat grup WA aja. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman untuk hari ini. Mungkin apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Insya Allah kalau dari saya cukup Kipus. Dari Jadi saya Putri? Pus. Cukup. Oke, jadi alhamdulillah ya teman-teman untuk kegiatan hari ini diskusi kelompoknya sudah selesai. Saya mungkin saya bertanya teman-teman mungkin dari Mbak Cindy bagaimana perasaannya Mbak mungkin setelah dilakukan diskusi grup ini, discussion grup ini? Yang pertama karena masih hangat-hangatnya COVID ya. Jadi menambah tahu saja meskipun kita semua udah tahu, menambah tahu dan menjadi pengingat kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan, terusan pentingnya dampak dari adanya pandemi ini ya, terutama ansietas pada teman-teman, jadi lebih tahu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Sukma, yang dirasain apa Mbak setelah melakukan discussion group ini? Kalau dari saya, ini ya Mbak, dapat membantu gimana ya untuk selalu ingat untuk tetap fokus dalam keadaan apapun gitu kan. Jadi kan sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan ini tadi kan baru sadar gitu kan ada beberapa yang seharusnya kita jawab seperti ini, tapi dengan kita adanya mungkin situasi atau kondisi terus kita terkecoh jawaban lebih untuk bisa memiliki antara kegiatan ini seperti itu sih. Jadi kayak lebih seneng gitu bisa diskusi bareng-bareng gitu sih Mbak Kipus. Alhamdulillah berarti ya Mbak. Mungkin dari Mbak Putri yang dirasakan setelah melakukan discussion group ini apa ya Mbak? Iya, izin menjawab Kipus. Nah, ya sama seperti Cindy sama Sukma tadi, ya seneng sih. Terus juga kita juga jadi tahu kalau misalkan kita emang benar-benar nggak tahu tentang kuesioner kemarin, kita juga lebih tahu tentang itu juga. Selain itu, kita juga harus fokus ya, benar kata yang tadi Sukma yang bilang itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah discussion group pada hari ini berjalan dengan baik. Nah, jadi teman-teman untuk pertemuan selanjutnya untuk agendanya yaitu menonton film teman-teman. Nah, itu tujuannya untuk mengatasi ansietas dari teman-teman seperti itu. Nah, mungkin untuk waktu dan itunya mungkin bisa dibicarakan di lewat WA grup aja ya untuk soalnya untuk menyesuaikan jadwal teman-teman seperti itu. Bagaimana apakah teman-teman bersedia?
Boleh, Pus, kalau dari saya. Iya, bersedia. Iya. Nanti juga untuk penentuan film yang akan ditayangkan juga sekalian dibahas di grup WA aja ya teman-teman. Bagaimana? Ya, apa-apa. Boleh Oh iya. Kipus. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu teman-teman. Nah, saya kalau mungkin ada salah kata atau yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Saya tutup dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, teman-teman. Iya, sama-sama.